Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah untuk semua. Lalu kemudian Allah kuatkan pula hati kita untuk tetap di masjid Allah ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaum fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, wa hum yatluna kitabullah, di mana mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus akan bercucuran kepada mereka, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, ya, melakukan ketaatan kepada Allah, bermajlis ilmu seperti ini, min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan rasa aman, ketentraman di dalam kehidupan dunia ini, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kemudian kami akan memberikan ganjaran lebih besar lagi dibandingkan dari apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, kalian adalah wali-wali Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, jikalau seseorang sudah diampuni dosa-dosanya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita katakan adalah wali Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Inilah orang-orang yang tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupannya kecuali untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita pun menjadi orang-orang yang seperti itu, di mana Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Innama anta ayyam, ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan-kumpulan waktu, kumpulan-kumpulan hari. Kullama dhahaba yaum, setiap kali satu hari itu pergi dari kalian, satu masa itu pergi dari kalian, dhahaba ba'duka, maka hilang pula sebagian dari kalian. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu kita tepatnya pada saat ini sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah masuk kepada hadis yang ke-99 ya. Halaman berapa Pak? Imran? 680.
Satu. Ya, hadis yang ke-99 halaman 41. Baik. Disebutkan ya di situ an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, ya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika sudah masuk 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, ahya al-laila. Beliau menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, lalu kemudian membangunkan keluarganya, wajadda wa syaddal mi'zar, lalu kemudian beliau pun mengencangkan dan menguatkan tali pinggangnya. Muttafaqun alaih. Dapat enggak? Hadis ke-99. Udah ya? Udah dapat ya? Baik, saya ulangi lagi ya. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, ya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, ahyal laila, maka beliau pun menghidupkan malamnya, wa yaqadha ahlahu, lalu kemudian membangunkan keluarganya, wajadda wa syaddal mi'zar, dan kemudian beliau pun mengencangkan, mengeraskan tali pinggangnya. Baik. Kita masuk kepada faedah hadisnya, ya. Faedah hadis tersebut yaitu hadis yang ke-99 tentang mujahadah. Nah, di sini ya, kita dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mujahadah beliau pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya, di mana beliau benar-benar bersungguh-sungguh pada waktu itu, ya. Lalu kemudian karena pada 10 malam hari terakhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, ya, ada malam Lailatul Qadar yang dimana dikatakan bahwasanya malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu kisaran 83 tahun, ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, ya, dengan malam Lailatul Qadar inilah yang membuat kita, ya, menjadi orang-orang yang lebih unggul dibandingkan umat-umat sebelum kita. Walaupun umur kita dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, a'maru ummati baina 60 wa 70. Bahwasanya umur umatku ini antara 67-70 tahun, ya. Namun dengan adanya malam Lailatul Qadar ini membuat kita seolah-olah hidup ribuan tahun, ya. Karena apa? Contoh, misalnya seseorang dapat 10 kali malam Lailatul Qadar, berarti 830 tahun. Lalu kemudian ditambahkan dengan umurnya. Ini kalau 10 kali, ya. Tapi kalau misalnya Pak Imran mungkin sampailah 25 kali. Nah, Masya Allah, kita doakan semoga Pak Imran dapat 25 kali, ya. Dan itu bisa dikalikan, ya, dikalikan dengan jumlah tahun tersebut, lalu kemudian tambah dengan umur. Nah, dan Masya Allah, itu pula yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita ini adalah umat yang terakhir, umat yang terakhir dengan waktu umur kita yang begitu pendek. Namun kita umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang paling pertama kali masuk ke dalam surga, ya, umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dan Nabi kita Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali pula, ya, masuk ke dalam surga dan menunggu orang-orang yang beriman masuk ke dalamnya, ya. Nah, itu bagaimana mujahadahnya Rasulullah SAW pada 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Namun yang perlu kita ketahui, ya, bahwasanya Rasulullah SAW ini selalu menghidupkan malam-malamnya, ya, selalu menghidupkan malamnya, bukan hanya pada bulan Ramadan.
Ya, bukan hanya pada bulan Ramadan, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam itu selalu menghidupkan malam tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Muzammil ayat 20, ya, Allah katakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu min adna sulusul lail. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahwasanya engkau ya Muhammad ini berdiri, bangun, sholat, ya, malam di 2/3 malam tersebut. Jadi kalau satu malam penuh itu Rasulullah SAW menghidupkan malamnya selama 2/3 malam tersebut. Wa nisfahu, atau menghidupkannya selama setengah malam tersebut. Wa thulutsahu, atau 1/3-nya. Wa ta'ifatum minal ladzi ma'ak, dan juga beliau menghidupkannya bersama dengan orang-orang yang beriman, ya, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada para sahabat yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dan juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lain sebelumnya, bagaimana persaksian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau pada waktu itu sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu beliau, ya, sholat di rakaat pertamanya saja menghabiskan 5 juz dari Al-Quran. Ya, 5 juz dari Al-Quran. Sehingga Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu berkata dalam hatinya, ya, kata dia itu sebagai persaksiannya, hampir-hampir saja dia mundur dari sholat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini padahal masih awal pada itu, ya, masih awalnya ketika mereka masih di kota Madinah. Lalu bagaimana setelahnya ketika Abdullah bin Mas'ud sudah menjadi sahabat yang besar, benar-benar berilmu, ya, dan bahkan Abdullah bin Mas'ud pun menjadi tonggaknya umat ini, maka pada waktu jelas ilmu dia lebih dahsyat lagi, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat lagi. Dan juga kita tahu bagaimana para sahabat yang lainnya, ini sebutkan juga dalam ayat ini, wa ta'ifatu minal ladzi ma'ak, dan sekelompok orang juga yang bersamamu, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan, ya, ini dalam satu rakaatnya saja dia menghatamkan Al-Quran. Ya, dalam satu rakaatnya saja di malam hari, ya, sambil sholat tadi, entah sholat witir apakah sholat malam yang lainnya, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam sholat tersebut. Ini kita langsung, waduh, ya, kalau sholat subuh hataman Al-Quran habis selesai itu, ya. Ya, kita agak amayata salun aja kita udah protes dalam hati. Udah ngedumel. Nah, ini Utsman bin Affan menghabiskan, ya, malamnya tersebut satu rakaatnya dengan menghatamkan Al-Quran. Dan juga Masya Allah, dalam riwayat yang sebelumnya juga, ya, kita mempelajari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya, ya, sehingga beliau pun sholat malam pada waktu sampai kaki beliau bengkak, ya, membengkak. Disebutkan hatta tatafattara qadamah, sampai kedua kaki beliau itu pecah-pecah, maksudnya membengkak. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dosa-dosamu, baik yang lalu dan yang akan datang. Ya, seharusnya kalau sudah dapat jaminan, dapat legalitas dari Allah Subhanahu wa taala atas pengampunan dosa tersebut, udahlah, nggak perlu sampai kaki bengkak-bengkak. Ya, santai saja, karena apa, sudah ada legalitasnya. Namun apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada saya seperti itu, ya, dan Allah hapuskan dosa-dosa saya, bukankah seharusnya saya menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah
padanya. Nah, ini yang membedakan kita dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita dapat legalitas dari orang yang gak jelas itu, kayaknya kamu ini gitu dia ngomongin, kamu ini kayaknya penghuni surga deh. Kayaknya baru Pak. Ya, baru kayaknya, dan kemudian yang ngomong juga enggak, orang yang nggak jelas gitu ya, orang yang nggak jelas, langsung udah kepedean, wah, udah kayaknya nggak perlu lagi beribadah. Bahkan nanti menyatakan setelah itu dia mengklaim dirinya sebagai wali, lalu setelah menjadi wali dia klaim kepada orang-orang kalau sudah wali itu nggak perlu lagi beribadah. Lalu bawakan dalilnya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan pada dirimu. Jadi kata dia, kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah sampai derajat keyakinan, udah hilang taklif, udah hilang pembebanan syariat kepadanya, udah lagi nggak perlu sholat, nggak perlu lagi puasa, nggak perlu lagi ini dan sebagainya. Inilah yang kita dapatkan di Indonesia. Ada orang-orang seperti itu, ya, ada orang-orang yang seperti itu. Kalau sudah sampai tingkat ma'rifat, udah nggak perlu lagi. Antum siapa di sini ma'rifat? Ada Rifat. Namanya Pak ya. Nah, Masya Allah ya. Seperti itu. Kita dapat jadi foto. Kalau habis mejanya di sini, Pak. Ya, baik. Ya, tadi kita katakan, ya. Nah, begitupun juga para sahabat yang lainnya, ya. Begitupun juga para sahabat yang lainnya yang mereka telah mendapatkan jaminan surga dari Allah, jaminan surga dari Rasulullah SAW. Namun kenyataannya mereka tetap bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengerahkan segala kemampuannya, kekuatannya untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya tadi kita katakan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, begitu pula seperti misalnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar yang mana Abu Bakar ini sempat diragukan oleh para sahabat yang lainnya untuk menjadi seorang khalifah. Ya, untuk menjadi seorang khalifah karena lembutnya Abu Bakar, karena baiknya Abu Bakar. Namun ketika Abu Bakar sudah menjadi khalifah, lihat bagaimana Abu Bakar ketika memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, enggan membayar zakat pada waktu itu. Yang dimana kalau orang yang murtadnya sudah jelas diperangi pada waktu itu. Kalau orang-orang yang enggan membayar zakat, hampir kebanyakan para sahabat pada waktu itu mengatakan kepada Abu Bakar agar apa? Jangan diperangi. Bahkan termasuk yang mengucapkan hal tersebut adalah Umar bin Khattab. Padahal Umar adalah orang yang sangat kuat, tegas dan sebagainya. Tetapi ketika permasalahan kepada orang-orang yang enggan membayar zakat tersebut, kata Umar apa? Dan para sahabat yang lain, nggak perlu kita perangi mereka, ya, nggak perlu kita perangi mereka. Fokus kepada orang-orang yang murtad saja, kepada orang-orang yang kafir. Tapi tetap dijawab oleh Abu Bakar untuk memerangi mereka, mempersiapkan diri untuk berperang. Lalu Umar pun sampai mengatakan, bagaimana mungkin engkau ingin memerangi, ya, seseorang yang dia sudah mengucapkan syahadah, ya. Lalu kemudian Umar pun membawakan sabda Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka, ya, mengucapkan la ilaha illallah. Fa in qalu la ilaha illallah, dan kalau seandainya mereka mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni malahum wa anfusahum wa amwalahum. Kalau seandainya mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka terjagalah jiwa mereka dan juga harta mereka. Ya, harta mereka illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan hisabnya
pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Umar, jadi dari hadis ini, orang-orang tersebut yang enggan membayar zakat, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Hanya saja mereka nggak mau bayar zakat. Kenapa harus diperangi? Tunggu dulu, nasihatin aja mereka. Ya, apa jawaban Abu Bakar pada itu? Ya, menunjukkan mujahadahnya Abu Bakar dan nggak takut-takutnya Abu Bakar pada itu. Ya, kata beliau apa? Demi Allah, saya akan tetap memerangi mereka yang menolak untuk membayar apa? Untuk membayar zakat yang dulunya telah mereka berikan kepada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan tetap memerangi mereka. Lalu kemudian Abu Bakar pun mengatakan, ya Umar, apakah engkau pada masa jahiliyah, ya, engkau menjadi orang yang begitu sombong, menjadi orang yang begitu pemberani, lalu kemudian ketika engkau masuk ke dalam agama Islam, engkau menjadi orang yang pengecut seperti ini? Kata Abu Bakar ke Umar. Ya, nah ketika tadi Abu Bakar mengucapkan hal tersebut, ternyata dilihatlah oleh Umar dan Umar pun mengatakan, demi Allah, ya kata Umar, demi Allah, ternyata Allah sudah melapangkan hati Abu Bakar untuk memerangi mereka, dan saya pada waktu itu melihat kebenaran ada pada Abu Bakar. Ya, kebenaran pada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun menyatakan pada waktu itu kepada Umar, ya, menyatakan kepada Umar, kata Abu Bakar apa? Demi Allah, saya akan memerangi mereka walaupun seluruh manusia telah meninggalkan diriku, dan aku akan memerangi mereka walaupun sendirian. Tuh mujahadahnya padahal Abu Bakar adalah orang yang telah dijamin masuk surga, tapi begitu kerasnya untuk bermujahadah dalam kebaikan dan mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya pun untuk bermujahadah. Itu bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendekatkan diri untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi ya kita kembali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghidupkan malam-malamnya, ya, pada selain bulan Ramadan. Hanya saja pada 10 malam hari terakhir ini Rasulullah lebih dahsyat lagi, ya, lebih dahsyat lagi menghidupkan malamnya. Beliau menghidupkan malamnya dengan beriktikaf di masjid. Ya, disebutkan dalam riwayat bagaimana ketika sudah datang 10 malam hari terakhir beliau beriktikaf di masjid. Dan bahkan dikatakan dalam riwayat yang lainnya, ya, di tahun wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beriktikaf sampai 20 hari malam terakhir Ramadan. Ya, dalam riwayat yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, pada bulan Ramadan tersebut di 10 malam hari terakhir benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya dengan begadang, nggak tidur, ya, nggak tidur. Kalau tadi 2/3, setengahnya atau sepertiga malam dihidupkan, tetapi ketika bulan Ramadan atau 10 malam hari terakhir itu benar-benar sampai subuh Rasulullah SAW pada waktu itu menghidupkan malam. Dahsyat ya. Kalau kita kan gak ya, kemarin tidur dulu, bangun 10 menit baca Quran, tidur lagi sejam, bangun 10 menit baca Quran, tidur lagi sejam, habis sampai subuh. Ya, belum ngopinya. Nah, tapi ya sudah, alhamdulillah bisa beriktikaf di masjid sudah, alhamdulillah. Ya, lalu kemudian faedah hadisnya selanjutnya dari hadis tersebut bahwasanya Rasulullah di sini bermujahadah bersama keluarganya. Ya, Rasulullah bermujahadah bersama keluarganya. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang seseorang ini hanya fokus perhatian terhadap kesolehan dan ketaatan dirinya sendiri. Ya, terkadang seseorang ini hanya fokus dan perhatian terhadap ketaatan dan kesolehan dirinya sendiri. Dia berpikir, oh udahlah,
Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, dan melupakan untuk mengajak keluarganya dalam bermujahadah pada ketaatan tersebut. Ini kadang-kadang, ya. Bahkan bukan kadang-kadang ya, kebanyakan bahkan. Ya, kebanyakan. Jadi yang taat ya taat dia sendiri. Sementara istrinya, anak-anaknya ya sudah. Ya, istrinya, anak-anaknya sudah. Enggak jelas, dibiarkan saja. Yang penting saya bertakwa. Yang penting saya datang ke masjid, sholat berjamaah, saya baca Quran dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Istrinya ya tidak diajak. Ya, anak-anaknya juga seperti itu. Nah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana beliau ketika bangun malam, ya, malam atau menghidupkan malamnya, maka pada waktu itu beliau pun mengajak keluarganya untuk sholat malam. Kita kan enggak nih. Kadang-kadang kita ketika sholat malam, memang pada waktu itu lagi butuh dengan Allah, kita menangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam tersebut. Lalu kita kemudian enggak membangunkan istri kita ataupun anak-anak kita. Karena apa? Kasihan. Ya, kasihan. Besok dia pengen masak nih. Gitu ya. Oh, anak-anak ini besok dia pengen kerja. Harusnya enggak seperti itu. Kalau memang kasihan, bangunkan mereka. Ya, sholat. Ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sayang kepada keluarga. Ini kadang-kadang kita kebalik nih sayangnya. Ya, kebalik sayangnya. Ya, untuk hal-hal yang seperti itu dianggap baik dengan meninggalkan tadi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Padahal kalau kita pikir ya, kalau kita renungkan, ini Rasulullah SAW keluarganya, ya, baik istri-istri dan anak-anaknya Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan legalitas dari Allah sebagai apa? Penghuni surga. Jadi sama kayak Rasulullah, ya, mendapatkan apa? Legalitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni surga. Ini pertama. Lalu kemudian yang kedua, keluarga Rasulullah, baik istri-istrinya dan juga anak-anaknya, adalah orang-orang yang sudah terbiasa untuk membangun ketakwaan pada diri mereka sendiri. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, keluarga Rasulullah adalah orang yang semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan keadaan yang seperti itu saja, ternyata apa? Rasulullah SAW tetap mengajak mereka, membangunkan mereka agar mereka tadi apa? Bermujahadah bersama-sama dalam kebaikan. Lalu pertanyaannya, ini keluarga Rasulullah bersama dengan Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita dan keluarga kita? Keluarga kita yang dipenuhi dengan apa? Dosa-dosa. Keluarga kita dan diri kita yang lemah keimanannya. Bukankah seharusnya kita pada waktu itu lebih semangat lagi untuk saling mengajak? Karena apa? Karena tadi keluarga kita dipenuhi dengan dosa, keimanannya lemah, dan begitupun juga kita seperti itu. Bukankah kita harusnya saling apa? Membuat lingkungan yang saling mengajak dalam kebaikan? Harusnya seperti itu kan? Namun ya ini kita kadang malah terkena syubhat syaitan, talbis iblis. Ya, yang tadi kita diamkan keluarga kita dengan apa? Dengan keyakinan itu sebagai bentuk kasih sayang. Ya. Bentuk kasih sayang. Kita lihat ya, kita lihat di luar sana. Ya, kita lihat di luar sana. Ini contoh saja, ini contoh. Ada seorang suami yang membiarkan istrinya membuka auratnya. Anak-anaknya yang perempuan juga terbuka auratnya, ya? Dan dibiarkan terus-menerus dalam kemaksiatan. Dengan apa? Dengan keyakinan kalau seandainya dilarang-larang, apa jawabannya? Kasihan. Benar ya? Ya, kasihan. Terlalu dikekang. Ya, seperti itu.
Nah harusnya nggak seperti itu, harusnya tadi terus menerus diajak pada kebaikan. Karena apa? Kenyataannya tadi para sahabat atau keluarga-keluarga Rasulullah saja gitu ya, yang mereka sudah beriman, bertakwa, dan mereka sudah mendapatkan jaminan legalitas surga, tetap sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk bermujahadah dalam kebaikan. Ya Pak ya. Dan kenyataannya jangan sampai keluarga kita ini yang kita diamkan tadi ini malah memberatkan diri kita. Ya, memberatkan diri kita di akhirat nanti. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, memerintahkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, udah hafal semua kita ya. Hafal semua. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Apakah hanya diri kalian saja? Enggak, ya. Qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari azab api neraka. Jadi bukan hanya kita saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita, tetapi kita pun diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari azab api neraka jahanam. Tuh, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat At-Tahrim ayat 6. Lalu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 132. Allah katakan apa? Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Ya. Perintahkanlah keluargamu itu untuk melakukan salat, wastabir 'alaiha, dan kalian bersama-samalah sabar untuk melakukan salat tersebut. Jadi engkau dan keluargamu bersabar. Terus lakukan salat. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya sampai sini Pak ya? Jelas? Nih kalau saya bertanya kepada antum, ya, saya bertanya kepada antum, pengen nggak masuk surga bersama dengan keluarga? Hah? Nggak pengen? Hah? Gimana Pak Nandan? Pengen banget. Nah ini kita semua. Itu sama aja kayak orang, pertanyaan saya ini kayak diajukan kepada orang-orang, pengen nggak masuk surga? Pengen banget. Yuk sholat. Baru kemudian nanti deh titip salam aja. Ya seperti itu. Ya pas diajak tadi untuk sholat titip salam. Allah ini repot nih kalau udah kayak gini. Ya diajak masuk surga, ayo senang. Tapi kemudian tadi diajak beribadah, diajak kepada sesuatu yang akan menghantarkan kepada surga tersebut, langsung apa tadi ya? Nanti dulu titip salam. Nantilah masih belum siap, gitu ya, masih belum siap. Kenapa belum siapnya? Hati ini masih belum dekat kepada Allah. Waduh, repot nih kayak gitu ya, repot. Nah, begitu pun juga tadi pertanyaan saya gitu ya. Kalau misalnya mau nggak kumpul bersama keluarga dalam surga, maka jawabannya mau. Semuanya pasti akan berkata seperti itu. Maka kalau memang kita menginginkan hal tersebut, ingat ya, bahwasanya kita bisa dikumpulkan bersama dengan keluarga ketika memang satu keluarga tersebut layak untuk masuk surga bersama-sama. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah nih akan bisa terkumpulkan bersama. Walaupun nanti derajatnya berbeda-beda. Tapi nanti akan saling tarik menarik. Gimana tarik menariknya? Nanti kita akan jelaskan. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kabarkan ada keluarga yang dikumpulkan bersama di dalam surganya. Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat 23, Jannatu 'adn. Ya. Surga ada. Yadkhulunaha, di mana mereka memasuki surga tersebut. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim, dan juga mereka masuk ke dalam surga tersebut bersama dengan orang-orang yang soleh dari kalangan ayah-ayah mereka, wa azwajihim, dan juga istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan juga anak keturunan mereka. Tuh Pak.
Ya, jadi bersama-sama mereka masuk ke dalam surga Aden bersama ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka yang mereka cintai. Karena apa tadi? Mereka ya saling mengajak dalam kebaikan. Sehingga terlahirlah keluarga-keluarga yang soleh, keluarga-keluarga yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita katakan setelah itu, ya, nih keluarga ini saling tarik menarik dalam ketinggian derajat di akhirat nanti. Ya, ketinggian derajat. Di mana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkenaan dengan ayat tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seseorang bersama dengan keluarganya yang dicintai dari ayahnya, dari istrinya, dari anak keturunannya yang memang layak dan juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memang layak masuk surga dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata beliau sampai-sampai ya seseorang itu bisa Pak mengangkat derajat dari keluarganya yang rendah, ya, mengangkat derajatnya dari keluarganya yang mendapatkan derajat yang rendah itu kemudian menjadi tinggi tanpa mengurangi sedikit pun derajat orang yang tinggi tersebut. Ini contoh ya, saya berikan contoh. Maksudnya apa? Contoh nih. Contoh, ingat ya. Pak Imron. Tapi ingat contoh nih. Ya, contoh. Pak Imron bisa, Masya Allah, mendapat apa? Mendapat derajat yang tinggi dan dimasukkan dalam surga Firdaus yang paling tertinggi. Amin. Tapi ini contoh ya Pak Imron. Ya, tapi semoga doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Imron dapat derajat yang paling tinggi, surga Firdaus. Dan kebetulan ya anaknya Pak Imron ini di surga yang paling bawah pada kita. Ya, di surga yang paling bawah. Nah, pada waktu itu ya Pak Imron akan berhujah, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Ya Allah, kayaknya enggak terasa indah saya di dalam surga ini tanpa keluarga saya." Maka kemudian ya dengan syafaat dari Pak Imron tadi, anaknya yang mendapatkan surga yang paling terendah tadi lalu kemudian diangkat juga dikumpulkan bersama dengan Pak Imron di surga Firdaus yang paling tertinggi. Ini maksud ayat tersebut. Ya, maksud ayat tersebut. Jadi ayah mengangkat derajat anaknya. Ya, ayah mengangkat derajat anaknya. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur ayat 21. Ya, Allah katakan apa? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, lalu kemudian diikuti oleh anak keturunannya pula dalam keimanan tersebut. Ya, dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, orang-orang yang beriman lalu kemudian diikuti pula keimanan tersebut oleh anak-anaknya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan anaknya tersebut bersama dengan orang tuanya. Ya, kami kumpulkan anak tersebut bersama dengan orang tuanya. Yang mungkin anaknya tadi berada di derajat yang terendah, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ayahnya. Dikarenakan apa? Kesolehan ayahnya yang lebih tinggi dibandingkan seorang anak tadi. Nah, ini ayah menarik anaknya ya. Ayah menarik anaknya, dan ada pula yang anak menarik ayahnya menuju derajat yang tinggi. Dan hal ini kita sering banget mendengar hadis-hadisnya atau mendengar dalil-dalilnya, ya. Karena apa, Pak? Ketika seorang ayah mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anaknya, terus anak ini mengajarkan terus kebaikan lagi, terus kebaikan kepada anak-anak dan sebagainya, inilah investasi terbesar bagi seorang ayah tadi itu, ya. Mendapatkan amal jariyah. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, idza matal insan, apabila seseorang itu meninggal, inqata amalu illa min thalathah, terputuslah seluruh
pahala amalannya kecuali 3 perkara. Apa aja itu, Pak? Langsung anak soleh, Pak? Belum. Apa aja? Amal jariah. Semuanya amal jariah nih 3-nya. Ya, yang pertama apa? Sedekahun jariah. Ya, sedekah jariah. Membangun masjid, ya, atau membangun sumur, bukan bangun ya, menggali sumur, ya. Selama sumur atau masjid tersebut dipakai, maka itu menjadi apa? Pahala jariah. Atau kedua apa? Ilmu yang tafa'u bihi. Ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga apa? Wal soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan ke orang tua. Nih, pada orang tua bisa mendapatkan setidaknya 2 hal pada amalan yang apa tadi? Amalan jariah tersebut. Setidaknya. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Dia ajarkan kepada anaknya. Dia ajarkan untuk membaca Al-Quran. Pak, ini saya bertanya kepada antum. Siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada anak antum pertama kali? Wah, jangan senyum-senyum antum, Pak. Ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan ya. Siapa yang mengajarkan Al-Quran pertama kali pada anak antum? Ya, kenapa? Karena orang tuanya juga gak bisa baca Al-Quran. Ini alasan klasik nih ya. Lihat, saya katakan ya, yang pertama kenyataan yang pertama kali mengajarkan Al-Quran. Ya, kalau alasan tadi cari duit, emangnya nggak pernah ketemu sama anaknya, ya? Sedih banget tuh anak ya, sedih banget. Ya, ternyata apa? Yang membaca Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran pertama kali kepada anak tersebut siapa? Orang lain. Dan bahkan sampai anak tersebut bisa membaca Al-Quran dan fasihnya, orang lain yang mengajarkannya. Andil orang tuanya mana? Bayarin. Ya. Ini dia yang ini yang repot gitu. Ini yang repot. Ya. Rasulullah ya dan para sahabatnya itu akan terus mendapatkan aliran pahala dari umat-umat seperti kita ini terakhiran. Karena apa? Karena tadi mereka mempunyai andil ya dalam keislaman kita semua ini, dalam kebaikan kita. Bahkan mempunyai andil kepada kita semua sehingga kita sampai sekarang ini bisa membaca Al-Quran. Nggak kebayang tuh kalau seandainya Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan pada waktu itu nggak ada inisiatif dari mereka untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, itu gimana tuh? Repot Pak Anton. Ya, lagi ada Al-Qurannya saja kadang-kadang kita nggak kebaca, apalagi nggak ada Al-Qurannya. Ini repot. Nah tadi kita katakan ya, para sahabat mereka semua sudah mempunyai andil dalam keislaman kita, dan pahala tersebut akan terus ya, pahala yang kita amalkan ini akan terus mengalir juga kepada mereka tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala kita. Nah sekarang pertanyaannya, apa andil kita terhadap anak-anak dan keturunan kita sehingga kita pun berhak untuk mendapatkan apa? Pahala jariah. Ini kayaknya antum sudah minum-minum, saya sendiri yang belum minum. Jadi pembatas. Baru dapat jargonnya nih, Masya Allah. Iya nih, benar nih. Beda nih. Itu Pak ya. Jadi ilmu yang bermanfaat. Ternyata akhirnya apa? Kita tidak mengajarkan anak kita untuk apa? Membaca Al-Quran. Oke, pertanyaan lagi Pak. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita untuk bersedekah?
Hah? Udah? Beneran? Sekali-kali atau setiap hari? Alhamdulillah setahun sekali. Ya, kita nggak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita untuk apa? Bersedekah dari kecil ya, dari kecil. Kita hanya fokus, oh kita bersedekah nih, saya berikan ke masjid. Ya, ke masjid. Itu pun akhirnya apa? Sepekan sekali, hari Jumat. Harusnya nggak seperti itu. Ya, harusnya kita bersedekah setiap hari. Lalu kemudian kita ajarkan anak kita pun untuk bersedekah. Ajarkan. Ya. Nah, di rumah gimana di rumah? Siapkan di rumah kotak amal. Berikan uang kepada anak kita. Misalnya kita mau bersedekah hari ini cuma 1.000 saja. Ya. 500 perak kasihkan ke anak, atau 1.000 itu kita kasih ke anak itu kita ajarkan untuk memasukkan apa? Uang 1.000 tersebut kotak amal. Nanti kalau sudah sepekan hari Jumat, masukkan, bawa tuh hasil uang dari kotak amal tuh, masukkan ke kotak amal di masjid. Setiap hari, Pak. Kayak gitu enggak? Enggak. Sehingga enggak heran di Indonesia ini, ya, terbangun orang-orang yang bakhil. Pada dasarnya manusia memang sudah bakhil. Kenapa? Sudah terlalu cinta terhadap dunia. Ditambah lagi ya tadi, didikan orang tuanya tidak mengajarkan kepada anaknya untuk apa? Bersedekah. Sebaliknya malah akhirnya apa? Diajarkan untuk apa dari kecil? Nabung. Ya Pak ya? Nah, dari kecil sudah diajarin untuk menabung. Baik, oke, nggak masalah. Nabung itu baik, tapi tunggu udah besar dikit lah. Karena kita sering, masya Allah, mungkin antum sering kali ikut parenting, ya. Bagaimana anak-anak di dari umur 3 tahun sampai umur 10 tahun, ini masa-masanya mereka apa? Masa keemasan mereka untuk apa, Pak? Terbangun karakter mereka, karakter yang baik. Kalau orang tuanya mengajarkan kebaikan, mengajarkan begini, maka karakter tersebut akan terbawa sampai dewasa. Ya. Nah, ini masalahnya dari kecil diajarin nabung, sampai gede nabung terus, nggak pernah bersedekah. Ya, padahal Pak, secara otomatis manusia, ya, ketika memang tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya menabung, nanti ketika dia dewasa sedikit atau ketika dia bekerja, secara otomatis nggak perlu diajarin, dia nabung sendiri, Pak. Apalagi kalau ketika punya istri, ditabung semuanya ya ke istri. Pada gitu. Nah ini, ya Ren. Akhirnya apa? Untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pelit. Karena apa? Karakter tersebut tidak terbangun. Nah pertanyaannya, sudahkah antum ajarkan kepada anak-anak kita tadi, ya, untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa? Oke lah, saya bertanya kepada antum. Bersedekahnya tadi berapa sehari? Bersedekah apa setiap hari? Jujur. Enggak mau dikasih tahu saat ria. Tak kabur kan? Tak kabur. Baik, oke, jawab sendiri. Pak, jawab sendiri. Ingat, infak itu tidak sepekan sekali, setiap hari. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu Wa Taala bil-laili, pada malam hari, wan-nahar, pada siang hari, sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa 'alaniyatan, dan secara terang-terangan, falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka mereka mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, terus mengalir, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan pada diri mereka, enggak takut miskin, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Berapa kali infak tadi Pak sehari, Pak? Berapa kali infak kita sehari? Belum tentu. Nih para sahabat,
Ini ayat ini berbicara dengan apa? Berbicara tentang para sahabat yang berinfak seharinya 4 kali. Malam hari, pagi hari. Secara terang-terangan, secara sembunyi dibicarakan oleh para ulama. Salah satunya adalah berbicara tentang Ali bin Abi Thalib yang selalu mempunyai 4 dirham dan 1 dirhamnya pagi hari, malam hari. Secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Terus kita tahu Ali bin Abi Thalib bukan orang yang kaya seperti antum. Ya, kita selama ini selalu tergambarkan tentang kayak Abu Bakar, Umar, Utsman yang mereka semua kaya. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang agak ya bahasanya cukup aja lah gitu ya, cukup. Enggak kaya banget. Tapi lihat beliau mengajarkan kepada kita semua bagaimana berinfak yang sebenarnya. Ya, 4 keadaan dalam satu hari. Kita satu hari aja nggak berinfak, maka kita harus introspeksi diri. Ya, mulai sekarang siapkan kotak amal di rumah. Ya, mulai sekarang siapkan kotak amal di rumah. Ajarkan istri dan anak-anak kita untuk bersedekah. Baru nanti dikumpulkan. Kalau memang hari Jumat mau diberikan, berikan. Fair, Pak? Nah, ini tadi ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah seperti itu, terdidik baik dan sebagainya, baru kemudian kita pun dapat yang kedua, waladun sholihun yad'ulah, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Nah, begitu pula Pak disebutkan dalam hadis, ya, berkenaan dengan seorang anak yang mengangkat derajat ayahnya. Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajatan lil 'abdi shalih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat bagi seorang hamba yang soleh. Lihat, hamba yang soleh. Fayaqul, lalu kemudian dia berkata, Ya Rabb, an hada. Ya Allah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin saya mendapatkan derajat yang begitu tinggi? Sementara saya tahu banget amalan saya seharusnya nggak bisa untuk mendapatkan derajat yang tinggi ini. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, hada bistighfari wala talaba. Ini dikarenakan istighfarnya anakmu untuk dirimu. Pak, karena sudah dari kecil diajar anak ini, ya, selalu meminta ampunan untuk orang tuanya, maka akhirnya pun dia pun melakukannya. Pak, diajarkan seperti itu. Ayahnya yang mengajarkan kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ayahnya mengajarkan langsung. Bukan, nah kamu bakti ya sama bapak. Enggak, ayahnya. Ya. Jadi jangan sampai dia ngajarin, oh nah ayo kamu harus berbakti. Ternyata dia sendiri durhaka kepada orang tuanya. Langsung diajarkan bagaimana dia, ya, orang tuanya ini berbakti kepada siapa? Ayahnya lagi. Atau ibunya. Dan anak-anaknya melihatnya. Ya, melihatnya sehingga mereka pun mengatakan, kenapa kalau sampai muncul pertanyaan kenapa ayah dan ibu gitu ya sangat berbakti kepada siapa? Misalnya yangtinya atau yangkunya atau kakek neneknya. Kalau seandainya dia sampai keluar ucapan seperti itu dari dirinya, berarti benar-benar anak ini sudah memperhatikan dan orang tuanya sudah mengajarkan dengan baik pada kita jahe ya, dikasih jahe bingung dan repot nanti. Ya, lihat Pak di sini bagaimana derajat seorang ayah terangkat dengan apa? Istighfar, ya, amalan soleh dari anaknya. Jelas Pak ya? Nah, di sini kita dapatkan antara anak dan ayah saling tarik menarik. Begitupun juga antara istri dengan suaminya. Ya, begitupun juga istri dan suami. Terus seperti itu. Namun, ya, ada juga keluarga-keluarga yang saling menghinakan di akhirat. Pak, ada juga. Jadi seperti itu ya. Sebagaimana ada orang-orang keluarga yang mereka saling mengajak, saling tarik menarik dalam surga yang tertinggi. Tetapi juga ada di akhirat nanti orang-orang yang saling apa, Pak? Keluarga yang saling berhujat, saling bermusuhan di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Zukhruf, ya, ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin.
orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang saling mencintai, saling menyayangi ketika di dunia, ya, yauma idzin, di akhirat nanti ba'dhum li ba'din adu. Mereka akan menjadi bermusuhan di antara mereka. Yang satu menjadi musuh yang lainnya. Yang ayah menjadi musuh terhadap anaknya, anak menjadi musuh terhadap ayahnya, istri menjadi musuh bagi suaminya, suaminya pun juga menjadi musuh bagi istrinya. Karena apa, Pak? Tadi dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, dikarenakan ketika di dunia, ya, mereka saling mengajak dalam kemaksiatan. Ya, atau jangan, Pak, ketika dikatakan saling mengajak dalam kemaksiatan bukan berarti langsung tiba-tiba mengajak kepada kemaksiatan. Tetapi membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan, ini pun juga termasuk di dalamnya saling mengajak dalam kemaksiatan. Dan mereka inilah yang nanti akan menjadi bermusuhan di akhirat nanti, sebagaimana firman Allah gambarkan al-akhillau yawma in ba'dhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling menyayangi ketika di dunia, ya, tapi saling menyayangi dalam kemaksiatan, di akhirat nanti mereka akan menjadi musuh di antara mereka, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Lihat juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, ya, Al-Furqan ayat 27 sampai 29, Allah katakan, "Wa yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi." Ya, hari di mana orang-orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Lalu kemudian dia pun berkata, yaqulu ya laitani, ya, celaka saya, seandainya dahulu, ya, saya benar-benar mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pada waktu itu benar-benar menjadi orang yang selamat. Lalu kemudian Allah katakan lagi, ya wailata ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya, benar-benar celaka saya, katanya. Ya, di situ. Seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan ini menjadi apa? Teman akrab saya, ya, maka saya pun akan mendapatkan apa? Bagian surga. Namun kenyataannya tadi semuanya hanya tinggallah penyesalan. Ya. Langsung dia katakan, laqad adallani an dzikri. Teman akrab saya tersebut atau orang yang saya sayangi tersebut, dia telah menjauhkan saya dari Al-Qur'an. Ya, telah menjauhkan saya dari Al-Qur'an. Sehingga saya pun tetap dalam keadaan tersesat. Pak, Masya Allah, enggak mau kalah ya. Oh, mati ya. Tapi enggak apa-apa. Nah, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Udah. Kayaknya padang enggak ini kali ya, enggak ketat ya, longgar ya. Ada sadaran ya? Baik, ya. Nah, ini bagaimana penyesalan ya orang-orang yang tidak mengajak kebaikan pada keluarganya, ataupun dia hidup bersama dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, maka tadi dia akan menjadi orang yang tercela, menjadi orang yang menyesal di akhirat nanti. Karena kenapa tadi? Mereka saling berhujat. Ya, berhujat. Bahkan juga ada dikatakan, ya, ada keluarga-keluarga yang mereka saling kabur di antara mereka. Kabur. Ya, kalau orang-orang yang bertakwa mereka pengennya saling bertemu pada waktu itu. Oh iya. Ya, saling bertemu. Tetapi ini ada orang-orang yang saling kabur di antara keluarga mereka. Karena apa? Karena takut saling berhujat. Takut kalau anaknya menghujat ayahnya. Dikarenakan apa? Ayahnya tidak mengajak kepada kebaikan. Ataupun juga sebaliknya. Ataupun suami istri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Abasa. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari di mana seseorang itu kabur dari saudaranya. Ya, dari saudaranya, kakaknya, adiknya.
wa ummihi wa abihi. Kabur dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Kabur dari istri dan anaknya. Karena apa? Karena tadi. Karena mereka takut ya keluarga yang tadi menghujat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya mereka akan dimasukkan ke dalam surga, tiba-tiba stop dulu. Ya, stop dulu. Ada orang yang menuntut dari keluarga. Ya, ada seseorang yang menuntut dari keluarga, didatangkan. Akhirnya saling berhujat di antara mereka. Anaknya mengatakan, dulu nggak ngajarin saya sholat. Ini orang tua nggak ngajarin saya baca Al-Quran, nggak membiasakan saya untuk apa? Berinfak, nggak membiasakan kepada saya untuk berakhlak mulia. Ucapan-ucapan yang terdengar di rumahnya ucapan-ucapan kotor, ya, ucapan yang keji dan terbiasa seperti itu. Ya, sekarang ya Allah, masa dia pengen mendapatkan surga sementara saya akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Bukankah ini adalah salah saya? Nah, seperti ini, Pak. Gambarannya. Ya, hati-hati. Ini dalam surat Abasa ayat 34 sampai 37. Dan ada pula malah keluarga yang saling menyiksa. Ya, ada pula keluarga yang saling menyiksa di neraka jahanam nanti. Pak, ya. Jadi ketika di dunia mereka saling mencintai, saling menyayangi, tetapi kemudian di akhirat di neraka jahanam mereka saling menyiksa. Itu siksaan neraka jahanamnya saja sudah begitu perih. Tambah lagi yang menyiksa siapa? Keluarganya. Itu yang terjadi pada siapa? Pada siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini hanyalah gambaran contoh untuk kita bahwasanya ada keluarga yang mereka saling menyiksa di dalam neraka jahanam. Ya, itu apa? Istrinya Abu Lahab yang terus-menerus membakar Abu Lahab. Ya, menyiapkan kayu bakar untuk dibakar. Terus seperti itu. Jelas Pak ya? Jelas? Maka tadi kita katakan hadis ke-99 ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya ya selain kita bermujahadah dengan diri kita sendiri, kita pun juga bermujahadah dengan siapa? Terhadap siapa? Terhadap keluarga kita. Nah, ini kita masuk pertanyaan bagaimana nih? Udah siap pertanyaan belum, Pak? Siap. Jawabannya disiap belum, Ustaz? Iya. Ya, Masya Allah. Kita kan janji kemarin. Iya. Menuliskan masalah saum dan rauf. Apa? Saum dan rauf. Saum. Khauf? Apa nih? Oh, syauk dan khauf. Masya Allah. Sudah disimpan nama Pak Anton. Ini benar-benar nih. Ini baru talibul ilm nih. Masya Allah ya. Nah, Masya Allah. Ditagih ya. Sebelum ini udah ditanya aja. Begini. Ya, apa tuh Pak Anton? Nah, apa tuh Pak Anton? Saum. Nah, ada namanya ibadatul syauq, ada namanya ibadatul khauf. Ya. Ada ibadatul syauq, ada ibadatul khauf. Dan ini ya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika beliau menjelaskan tentang ihsan. Apa ihsan, Pak? Hah? Apa ihsan? Panton? Ihsan cepat. Gimana tuh ihsan cepat? Itu instan. Masya Allah. Belum jahe. Baru minum jahe. Ya, Masya Allah. Kayaknya belum minum aqua karena dikasihnya Vio nih. Baik. Ada yang tahu ihsan, Pak? Hah? Nah, ya. Ihsan adalah anta abudallah ka'annaka tarah
fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah. Dan apabila engkau belum sampai pada derajat tersebut, fa innahu yarak. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu, memantaumu. Dan ihsan adalah derajat yang paling tertinggi dari derajat-derajat kaum muslimin. Dan ini dijelaskan dalam hadis Jibril ketika Jibril menjelaskan barometer keislaman. Yang pertama adalah Islam, lalu kemudian iman, lalu kemudian ihsan. Oleh karenanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan orang-orang yang beriman ini lebih utama dibandingkan orang-orang yang berislam. Dan orang-orang yang berihsan ini lebih utama dibandingkan orang-orang yang beriman. Jadi iman ini tingkatannya, ihsan yang paling tinggi. Tadi itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun yarak, akan tetapi kalau seandainya engkau belum bisa sampai derajat tersebut, fa innahu yarak, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu memantaumu, melihatmu. Nah, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya hal ini berkenaan dengan ibadatul syauq dan ibadatul khauf. Yang pertama adalah ibadatul syauq, yaitu ibadah yang penuh dengan kerinduan. Ya, ibadah yang penuh dengan kerinduan. Ya, dan itulah ibadahnya para nabi dan para rasul. Ya, mereka tahu, mereka dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah. Tetapi mereka dengan ibadah mereka ini karena apa? Untuk menghilangkan kerinduan mereka kepada Allah. Jadi nggak heran ada perkataan Rasulullah berkata kepada Bilal apa? Arihna ya Bilal bis shalah. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Karena apa? Ketika sholat tersebut tadi, pada waktu itu para nabi dan rasul seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, itu penuh dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak? Itu ibadatul syauq. Makanya Rasulullah mengatakan ketika tadi kata Aisyah, ya Rasulullah ngapain kok ibadahnya sampai gitu banget ya Rasulullah? Padahal sudah diampuni oleh Allah. Lihat, Rasulullah beribadah bukan lagi masalah dia takut dengan neraka jahanam, bukan lagi seperti itu. Tapi Rasulullah beribadahnya gara-gara apa? Afala akuna abdan syakura. Bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur, yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, tuh ya, ibadatul syauq, ibadah yang penuh dengan kerinduan. Kenapa? Mereka udah enggak takut lagi ya dengan neraka jahanam. Mereka sudah dapat jaminan dari Allah. Nah, ada lalu kemudian ibadatul khauf, yaitu ibadah yang penuh dengan ketakutan. Nah, inilah ibadahnya orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa. Kebanyakan kita, ya, ketika ditanyakan kenapa engkau beribadah seperti ini, maka kita semua menjawab apa? Karena kita nggak mau dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Karena apa? Tadi penuh dengan siksaan-siksaannya. Ya, kita semuanya menginginkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Jelas Pak? Ya. Nah, inilah ibadatul khauf. Kita takut. Kalau kita nggak beribadah seperti ini, kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kalau kita nggak beribadah seperti ini, azab Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita di dunia ini. Ya. Kalau kita nggak beribadah seperti ini, Allah akan menjauh dari kita. Nah, ini ibadatul khauf. Kalau kita nggak beribadah seperti ini, takut musibah akan datang kepada keluarga kita. Paham Pak? Ibadatul khauf. Nah, ya, sahabat apakah masuk ke khauf atau syauq? Ya, ada di antara mereka yang sudah mungkin syauq, ada pula yang pada khauf. Ya,
seperti itu. Tapi tadi dikatakan oleh beliau Syekh Utsaimin bahwasanya pada nabi dan rasul itulah mereka ibadatus syauq. Adapun mungkin para sahabat mereka juga masih takut. Lihat bagaimana perkataan Umar bin Khattab. Pak, mungkin antum semua sering mendengar perkataan ini. Apa kata Umar bin Khattab? Demi Allah, kalau seandainya ada suara dari langit dan suara tersebut mengatakan bahwasanya seluruh manusia semuanya dimasukkan ke dalam surga kecuali satu orang, saya takut satu orang tersebut adalah saya. Pak, berarti apa, Pak? Umar takut kalau satu orang tersebut adalah dia dan kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Baik, alhamdulillah ini sudah sampai jam 7. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.